Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope you all always in a good condition ya, karena sekarang udah mulai musim hujan dan hujannya luar biasa ya. Sekarang kita mau belajar secara online ya untuk unit 4 ini karena ya qadarullahnya mungkin sedang banyak sekali teman-teman yang sudah mulai mengejar teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen yang sudah mulai mengejar materi untuk UAS. So, yeah, that's okay everyone. So, sekarang saya mau kasih materi dulu ya, sekaligus mereview tentang apa yang sudah kita pelajarin kemarin di unit 4 ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke unit 4 ya teman-teman ya. Unit 4 ini kita belajar tentang Let's Eat Healthy Food ya, tentang prosedur teks terutama. Saya next slide dulu. Nanti ini review saja ya. Jadi nanti kita di bab ini membahas tentang prosedur teks dan juga sedikit expression of making premise dan juga beberapa vocabulary juga ya, of course. Nah nanti di sini ada beberapa learning activity yang sudah kita jalankan juga. Ya, buat teman-teman yang belum mengumpulkan assignment, yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu ya. Selanjutnya. Ini untuk materi prosedur teks ya, saya singkat saja karena ini hanya review. So, prosedur teks ini udah cukup familiar ya, karena sepertinya waktu zaman SMP atau SMA sudah banyak sekali nih materi tentang prosedur teks. Yang biasanya kalau prosedur teks tentang makanan, kita lebih kenal dengan resep ya atau resipi gitu. Tapi prosedur teks itu nggak melulu tentang makanan, tapi juga bisa tentang seperti kerajinan, craft dan lain-lain gitu. Nah ini untuk prosedur teks ya, seperti namanya isinya prosedur teks itu adalah untuk memberitahu prosedur dari ataupun alur daripada untuk membuat sesuatu begitu. Sekali lagi saya ulangin, prosedur teks itu adalah teks yang berisikan tentang alur untuk membuat sesuatu. Ya, itu lebih simpel ya. Dalam prosedur teks, ini sudah pasti ada aim atau goal atau purpose atau dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. Ya, tujuan daripada teks tersebut itu apa sih? Nah, di sini aim atau goal atau purpose-nya ini adalah to know how to make apa. Jadi next time kalau misalnya besok kalian pas lagi UAS atau mengerjakan soal bahasa Inggris dan di situ ada soal prosedur teks, terus ditanyain what is the aim of the text atau what is the goal of the text or what is the purpose of the text? So jawabannya adalah to know how to make apa. Misalnya, how to know how to make mendoan, to know how to make mac and cheese, to know how to make pensil case, tempat pensil, seperti itu ya. Nah, di prosedur teks juga kita menyebutkan tentang alat dan bahan atau ingredients and the utensil and equipments. Ya, jadi kita sebutkan juga, kita sebutkan alat dan bahannya di bagian material. Habis itu, of course, kita juga menyebutkan steps-nya atau methodnya, seperti itu ya. Methodnya ini langkah-langkahnya, caranya bagaimana sih kita jelaskan di sini. Jadi yang pertama tadi untuk prosedur teks, aim atau goal atau purpose-nya itu adalah to know how to make apa. Habis itu nanti di bawah teksnya kita menjelaskan tentang alat dan bahannya. Alatnya kita apa aja yang dibutuhkan dan bahannya apa aja, serta steps-nya atau langkah-langkahnya atau methodnya. Gitu. That's it. Nah, ini ada beberapa vocabulary yang umumnya digunakan dalam prosedur teks. Yang pertama ada adverb of sequence atau kata keterangan urutan waktu. Misalnya di sini ada first, pertama-tama, first prepare the ingredients, misalnya seperti itu. Atau bisa juga pakai firstly, pertama-tama. Terus untuk step yang kedua kita bisa bilang second, misalnya tuang apa gitu, atau misalnya aduk atau apapun itu.
Bisa juga kita bilang then, next, after that. Itu untuk selanjutnya, next atau lalu begitu ya. Habis itu di sini ada finally atau untuk terakhir, biasanya step akhir ya. Finally serve the mendoan on the plate with the soy sauce, misalnya seperti itu. Oke, ini ada action verb ya, atau kata kerja yang biasanya muncul di prosedur teks. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa belajar mandiri juga ya, untuk sambil dibuka modulnya di unit 4 ya. Gitu. Kalau nggak salah di halaman 50-an nanti bisa dicek aja secara mandiri. Nah, di sini ada action verb-nya. Yang pertama ada grind, peel, kupas, heat, panaskan, serve, sajikan, steer mobil, aduk gitu ya. Habis itu ada pour ini adalah tuangkan, slice, iris tipis, add, tambahkan, mix, campurkan, cut, potong, dan lain-lain. Sekali lagi ini hanya contoh kecil saja, contoh sedikit saja. Nanti silakan teman-teman harus bisa explore secara mandiri ya untuk action verb ataupun vocabulary yang biasanya diulas dalam prosedur teks. Nah, selanjutnya di sini ada adverb of manner. Biasanya ada li-li-li-li-nya ya. Oke, di sini ada alternatively yang umumnya digunakan di prosedur teks, ada alternatively, well, gently, carefully, evenly, slowly. Ini kurang lebih meaningnya sama, hati-hati intinya. Oke, next ada countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Ya, misalnya yang bisa dihitung kita ada cabai, chili, and then ada what is that? Ada tahu, tofu, tempe, and then plate, piring, dan lain-lain yang kita bisa hitung. Habis itu nanti juga ada uncountable, cuma ini sekarang kita belajar yang countable dulu ya. Untuk menyebutkan satuan jumlah dari countable noun, kita bisa menggunakan a lot of. Lot of sama lots of itu artinya sama. Itu artinya adalah banyak. Lot of chilies, lots of tovus, lots of what is that? Plates, lots of fish, lots of chickens, dan lain-lain. Selanjutnya ada few atau a few. Ini artinya adalah sedikit, tapi sedikitnya di sini lebih dari satu ya. Sedikit, few atau a few. Selanjutnya ada some atau several. Ya, ini artinya adalah beberapa. Sekiranya kalian ingat waktu spoken test kemarin, saya sempat bilang, I'm going to ask you for the some questions atau I'm going to ask you for the several questions. Sama, artinya adalah beberapa. Ya, dan many di sini yang paling bisa dibedakan ya. Karena nanti kalau uncountable kita pakainya adalah much. Many. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan how many the chilies, berarti itu sudah bisa dipastikan kalau bendanya itu adalah countable atau bisa dihitung. Many. Selanjutnya adalah yang uncountable atau barang yang tidak bisa dihitung. Contohnya garam, lada, beras, air, minyak. Kita kan tidak mungkin menghitung satu-satu seperti itu ya. Jadi itu tidak bisa dihitung, dikategorikan sebagai uncountable noun. So di sini ada a little, ini artinya sama kayak few atau a few yang ada di sebelumnya ya, yaitu adalah sedikit. Bisa juga a pinch of atau sejumput gitu ya. Kemarin sempat bahas beberapa sama teman-teman di minggu lalu. Terus di sini ada much ya. Tadi kebalikannya dari many gitu ya. Ada much. Much ini artinya adalah banyak. Jadi kalau misalnya ada how much, berarti benda tersebut uncountable atau tidak bisa dihitung. A lot juga bisa. A lot sama lots of itu bisa digunakan di uncountable
Ya, so yang paling jelas bisa dibedakan adalah a little, little, sama much. Sedangkan kalau yang countable ada a few, dan many. That's it. Oh, sama some dan several itu hanya ada di countable noun saja. Gitu ya. Nanti teman-teman silahkan bisa mengakses secara mandiri juga PPT saya yang ada di tas LDC ya. Nah, di sini ada beberapa ingredients atau bahan yang ada di prosedur teks, terutama prosedur teks untuk makanan ya. Di sini ada sayuran, sayuran ini termasuk countable, oil ini uncountable, broccoli it's countable, garlic it's countable, corn itu uncountable ya, karena kita tidak mungkin menghitung satu-satu kepingnya. Terus ini onion ya, onion itu adalah countable, salt uncountable, flour uncountable, pepper uncountable, chilies countable, sugar uncountable, peas it's countable, and eggs of course countable. Nah, ini ada beberapa utensils ya. Di sini ada mangkok atau bowl, knife, it's not knife but knife ya. Kanya hilang seperti no, bukan kno but no. Okay. And then di sini kita ada spoon, fork, plate, chopsticks atau sumpit. Di sini ada hand mixer. Kalau mixer yang menggunakan elektrik kita hanya bilang mixer saja. Ini adalah blender. Okay. Alright, oke. Nah, di sini ada video ya, beberapa macam-macam breakfast yang ada di seluruh dunia. Nanti teman-teman juga bisa akses melalui PPT saya ya. Saya tidak akan memutarkan video apapun di sini karena takutnya nanti jadi kurang efektif. So, nanti teman-teman silahkan bisa mengaksesnya secara mandiri ya. Alright, ini untuk assignment minggu lalu. Saya tunggu barangkali ada yang belum ya. Oke, nah di sini juga ada video. Nah, teman-teman di sini videonya bagus sekali. Video tentang memasak dan ada verb atau action verb ya, kata kerja yang umumnya digunakan dalam prosedur teks. Silahkan teman-teman bisa ditonton nanti secara mandiri ya, watch the video secara mandiri. Oke, nah selanjutnya juga ada sebentar. Alright, agak sedikit loading ya, mohon maaf. Oke, di sini juga sama kayak yang sebelumnya. Kalau ini versi ada prosedurnya juga, tidak hanya cooking verb, tapi di sini juga ada prosedur teks, step by stepnya. So silakan untuk bisa ditonton secara mandiri. Ya, ini hanya ditonton saja, tapi sembari diresapi kira-kira ada kata-kata apa saja sih yang bisa menjadi kosakata baru untuk teman-teman semuanya. Oke, nah kalau yang di video ini silahkan nanti bisa ditonton ya, dipahami, dimengerti, terus habis itu teman-teman saya minta untuk membuat rangkuman atau summary. Kira-kira di video itu tuh ada apa aja sih, menceritakan tentang apa sih gitu ya. Nanti bisa diceritakan secara singkat, nanti bisa dikumpulkan melalui tas LDC di room submission yang saya siapkan nanti ya. Gitu. Habis itu, oh ya nanti of course jawabannya full English ya, jangan bahasa Indonesia ya. Thank you. Nah ini kita sekarang masuk ke materi kita sekarang masuk ke materi promising, expression of promising. Nanti teman-teman silahkan sambil dibuka dulu ya, bukunya juga bisa. Kalau tidak salah di halaman ya 50 atau 60-an, nanti silahkan bisa dibuka. Oke, ya di sini saya akan sampaikan pengantarnya dulu tentang promising. Oke, expression of promising. Promise is to tell someone that you will do or will not do. It can be also something that will happen or will not happen. So ini promise adalah tentang janji ya, yang kita bisa sampaikan ke seseorang, kita akan janji akan lakukan atau tidak akan lakukan, seperti itu. Ya, promise. Oh, bukan promise ya, cara bacanya adalah promise. Promise. Ya, janji. Promise ini bisa
bisa berperan sebagai noun atau kata kerja yang berartikan janji, atau promise bisa dijadikan sebagai verb yang artinya berjanji. Nanti tergantung penempatannya itu ada di mana, oke? Alright, selanjutnya, nah di sini ada beberapa expression of asking promise, ya, ekspresi untuk menanyakan janji. Nah, yang pertama ada can you promise me? Ini yang paling simple ya. Can you promise me? Will you promise me to come? Kamu janji nih mau datang, kayak gitu. Could you promise me to keep the secret? Nah, ini yang suka jaga rahasia ya. Bisa nggak kamu janji untuk jaga rahasia kita gitu? Oke, itu untuk expression of asking promise ya, atau interrogatif. Selanjutnya ada expression of giving promise. Oke, mohon maaf saya coba pindahkan dulu ya. Expression of giving promise yang positif. Ini adalah contoh ekspresi janji tapi yang beneran janji gitu ya, yang positif gitu. Di sini ada yang tidak ada not-nya, oke? Di sini contoh yang pertama ada I promise to be happy. Aku janji untuk selalu bahagia. You promise. You promise to do as soon as possible. Oke, mohon maaf saya ada kesalahan pronunciation ya. You promise to do as soon as possible. Kamu berjanji untuk melakukannya itu segera. Oke, they will do immediately. Bisa juga diganti menggunakan will ya. Mereka akan melakukannya sekarang juga gitu. The situation will end soon. Oke, situasi ini akan berakhir segera. She promised to be better. Dia berjanji untuk menjadi yang lebih baik. Ini mohon maaf nih, ada yang kepotong. Oke. We promise to inform you. Oke, kita berjanji untuk menginformasikan kepada kamu segera. Oke. Next. Di sini ada expression of rejecting promise. Ekspresi untuk menolak janji ya. Kita di sini ada I promise not to be angry. Aku tidak janji akan marah. Jadi dia bisa aja suatu saat nanti tiba-tiba meluapkan emosinya begitu ya. Oke, you cannot promise to come. Kamu tidak bisa janji bisa datang seperti itu. She promise, oh ini harusnya ada S-nya ya. She promises not to leave. Dia berjanji untuk tidak meninggalkan. He promises not go. Dia berjanji untuk tidak pergi. They will not eat. Mereka tidak akan makan atau mereka berjanji untuk tidak makan. Seperti itu ya. Nanti silakan untuk bisa dipelajarin lagi secara mandiri. Oke, nah teman-teman di sini ada barcode yang menghubungkan kalian ke Padlet ya. Cuman mungkin ini akan saya share lagi waktu jadwal kelas online saja ya. Dan nanti di Padlet ini saya kasih briefnya sekarang juga ya mungkin ya sekalian. Jadi di Padlet ini nanti berisikan tentang saya meminta kalian untuk menuliskan expression of asking promise, ya, menanyakan janji, expression of giving promise, positif, ya, dan expression of rejecting promise yang negatif. Nanti kalian paling tidak menuliskan satu-satu masing-masing, ya, satu yang asking, satu yang giving tapi yang positif, dan satu yang rejecting. Oke, jangan lupa nanti ditulis namanya. Tapi mungkin ini saya kasih pengantar dulu saja untuk yang bagian assignment ini, dan nanti silakan teman-teman bisa dikerjakan untuk kelas online ya. Nanti akan saya upload juga linknya. Tapi untuk tugas yang hari ini yang bersama dengan video materi saya adalah tugas yang ini. Jadi kalian bisa menonton dulu videonya, habis itu kalian membuat rangkuman video tersebut tuh isinya tentang apa sih, kedua orang ini tuh siapa sih, sedang membicarakan apa sih gitu. Oke, thank you. Sampai sini saya cukupkan.
Jika ada pertanyaan, silahkan bisa tanya di grup ya. Nanti video ini akan saya upload di jam 7 malam. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga sehat selalu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.